Halo teman-teman. Nah, perkenalkan saya Ati Niswatul Khoir dengan NIM 2307010296 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan 4 November. Hingga saat ini rupiah masih belum menunjukkan taringnya karena masih berada di atas level 16.700 per dolar Amerika Serikat. Nah, berdasarkan pemberitaan terbaru di media seperti CNBC Indonesia dan Kompas, nilai tukar rupiah melemah nih ke sekitar 16.700 per dolar US pada awal November 2025. Nah, pelemahan ini terjadi karena penguatan dolar Amerika Serikat dan keluarnya aliran modal asing dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dan defisit transaksi berjalan juga ikut memperlemah posisi rupiah terhadap dolar US. Nah, kemudian apa aja sih faktor yang menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah ini? Ada beberapa penyebab nih. Dari faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan membuat investor asing ini menarik modalnya dari Indonesia. Kemudian faktor internal seperti tingginya kebutuhan impor bahan baku industri sehingga permintaan dolar meningkat. Kemudian defisit transaksi berjalan seperti nilai impor lebih besar dari ekspor. Nah, menyebabkan permintaan terhadap mata uang asing naik. Nah, semua faktor ini membuat nilai tukar rupiah menjadi tidak stabil. Kemudian kaitan dengan teori ekonomi internasional tuh apa sih? Nah, menurut teori ekonomi internasional ini ada beberapa konsep yang bisa menjelaskan fenomena ini. Dari pertama, yaitu teori paritas daya beli atau purchasing power parity. Teori ini tuh tentang mengatakan bahwa nilai tukar antar negara akan disesuaikan agar daya beli masyarakat di dua negara menjadi seimbang. Kalau inflasi di Indonesia ini lebih tinggi, maka rupiah akan cenderung melemah. Kemudian kedua, yaitu neraca pembayaran atau balance of payment. Nah, jika aliran devisa keluar lebih banyak daripada masuk, misalnya impor lebih besar nih daripada ekspor, maka nilai tukar rupiah akan tertekan. Kemudian ketiga, mekanisme penyesuaian dalam ekonomi terbuka. Dalam sistem ekonomi terbuka ini, fluktuasi nilai tukar sebenarnya bisa menjadi alat penyeimbang. Ketika rupiah melemah, ekspor bisa meningkat nih, pada akhirnya memperbaiki neraca perdagangan. Namun, ini hanya efektif kalau struktur ekonomi kita kuat dan ketergantungan impor bisa dikurangi. Oke, selanjutnya yaitu refleksi pribadi dari saya. Sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi, saya melihat nih bahwa fluktuasi nilai tukar bukan hanya persoalan angka di pasar uang, tapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat, harga barang, dan kestabilan ekonomi nasional. Bagi dunia bisnis, hal ini tuh bisa jadi tantangan sekaligus peluang. Nah, terutama bagi eksportir yang bisa mendapatkan keuntungan dari perubahan kurs. Nah, dan bagi kita sebagai calon pendidik nih, karena saya pendidikan ekonomi, penting memahami fenomena ini agar bisa mengajarkan ekonomi internasional secara kontekstual kepada peserta didik nantinya. Jadi, kesimpulannya, fluktuasi nilai tukar rupiah ini memiliki dampak besar terhadap perdagangan internasional Indonesia. Ia mempengaruhi ekspor, impor, inflasi, serta kestabilan neraca pembayaran. Sebagai generasi muda nih, kita perlu nih memahami hal ini agar bisa berperan aktif dalam menjaga perekonomian nasional, baik sebagai pendidik maupun sebagai pelaku usaha. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak nih teman kita yang paham tentang ekonomi internasional. Sampai jumpa di video selanjutnya.